Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirah, dai dan daiyah dimanapun kita berada, semoga selalu ada di lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas kita, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salamnya Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar alam, yakni pahlawan revolusi Islam, penegak kebenaran, penghancur kebatilan, yakni the best of the best, the king of the king, the one of the ranking, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, yakni agama Islam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah risalah Nabi yang telah saya garis bawahi, ilmu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dijelaskan di dalam kitab Akhlaqul Badan jilid 2 bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali yang aku hormati?" Jawab Rasul, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat pun bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat itu pun bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah setelah ibuku aku hormati?" Lalu Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Hadirin, boleh kita ketahui Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali berturut-turut, sedangkan ayah hanya 1 kali. Ada apakah di balik ini? Boleh kita ketahui di balik jati diri seorang ibu ada 3 M yang telah terterap dalamnya. M yang pertama yakni mengandung. Ibu kita mengandung dalam keadaan 9 bulan 10 hari. Kemanapun ibu kita pergi, kita selalu dibawa ketika kita ada di dalam kandungan. M yang kedua yakni melahirkan. Ibu kita melahirkan bagaikan mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati ketika ibu kita melahirkan kita. M yang ketiga yakni menyusui ataupun merawat. Ibu kita menyusui kita selama 2 tahun berturut-turut dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Lantas hadirin, apakah yang harus kita lakukan sebagai anak yang solih dan solihah kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita yang telah memiliki 3 M tadi? Maka yang harus kita lakukan yakni sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan telah aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan kepada ibunya yang telah menyapinya dalam 2 tahun dan dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah engkau kembali. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, telah tercatat dalam ayat di atas bahwasanya kita sebagai anak yang solih dan solihah selalu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tentunya kepada ibu kita. Lantas yang jadi pertanyaannya, dengan cara apa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita? Yakni dengan 3 cara. Yang pertama, selalu mengikuti apa perintah kedua orang tua kita.
Selagi perintah kedua orang tua kita itu menunjukkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yakni selalu bertutur kata yang sopan dan santun terhadap kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita. Dan yang ketiga, yakni selalu mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama hadirin kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita yang masih hidup di dunia, yang masih kita bisa menatap kedua orang tua, yang masih bisa memeluk hangatnya kedua orang tua. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dipanjangkan umur taat dan ibadahnya. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan bersama-sama bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak bisa merasakan hangatnya pelukan kedua orang tua. Marilah kita doakan bersama-sama semoga kedua orang tua kita masuk dalam keadaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu hadirin, sebagai kesimpulannya, marilah kita selalu senantiasa berterima kasih dan menghormati kedua orang tua kita, terkhusus ibu kita. Karena sesungguhnya surga seorang anak ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Dan Rasulullah SAW telah tegas dalam hadisnya yang artinya ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada hadirin saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.